bergabung lagi di podcastnya 125, podcastnya KPP Pratama Lubuk Pakam. Berarti aku buka lah dulu pakai pantun-pantun sikit lah ya, Le. Buka lah dulu pakai pantun. Oke. Apa pantun itu? Jalan-jalan ke kota Medan. Mantap. Ke pasar membeli ikan. Mantap. Salam sapa kami ucapkan untuk kawan pajak sekalian. Harus kawan pajak. Oke, selamat bergabung lagi kepada teman-teman semuanya, kepada kawan pajak semuanya yang ada dimanapun, khususnya ya teman-teman kawan pajak yang ada di wilayah KPP Pratama Lubuk Pakam. Betul sekali. Kurang lebih 30 menit ke depan, kan kurang lebih nih ya, Bisa kurang, bisa lebih ya. Ya, 30 menit ke depan nih kami akan bahas hal-hal yang luar biasa. Luar biasa. Apa yang mau kita bahas kira-kira ini? Nggak tahu PBK itu apa? PBK, pemindah bukuan. Iya, pemindah bukuan. Kan tadi gue bilang yang luar biasa. Oh iya, luar biasa. Ada I-nya. Oh ini Iya. IPBK ya, bukan Iya. PBK ya. Oh iya. Lanjut. Bisa. Kenapa gue bilang IPBK? Karena sekarang PBK itu udah ada yang baru. Oh PBK jadi nggak pakai kertas lagi, udah pakai benda-benda seperti inilah ya. Pakai kayak gini lagi lah. Nggak pakai kertas lagi, jadi pakai laptop. Iya, udah pakai laptop sekarang Kak. Oh, iya. Namanya juga IPBK, berarti kan PBK itu udah secara online. Yes, elektronik namanya. Lupa tadi, aku kenalkan kakak ini siapa. Aku pun memperkenalkan diri dulu ya, nama aku Tika, salah satu asisten penyuluh di KPP Pratama Lubuk Pakam yang hari ini jadi host podcastnya 125. Nah yang ini tadi, yang di samping aku nih itu namanya Kak Oka, penyuluh KPP Pratama Lubuk Pakam yang hari ini dia tuh jadi narasumbernya loh Dia bagi-bagi nanti ilmunya sama kalian semua. Nah, tadi apa? PBK kan? Iya, PBK. Tanya nggak PBK di KPP Lubuk Pakam? PBK di KPP Lubuk Pakam. Jadi kawan pajak, aku kan penyuluh. Tika ini pun asisten penyuluh. Sama ya, kami sama-sama dapat PAP, dapat pemindah bukuan. Menurut kau lah dulu Tika, dari disposisi yang kau terima selama ini, banyak nggak menurut kau? Banyak kali lah. Banyak kali kan? Banyak kali di KPP Lubuk Pakam ini permohonan pemindah bukuan. Gak tahu tapi kenapa ya banyaknya ini. Karena apa aja, bingung juga sih. Entah kita yang salah atau orang itu yang salah pun nggak tahu. Entah ya kita berdua yang salah. Oke. PBK-nya itu banyak kan yang masih pakai kertas-kertas itu yang manual atau yang udah online di PBK itu Kak? Oh, jadi kawan pajak sekedar informasi aja nih ya. Permohonan yang masuk ke KPP Lubuk Pakam itu sampai sekarang itu masih mayoritas pakai kertas atau pakai manual ya kita bilang ya, gitu Tika. Oh berarti masih banyak lah ya Kak yang belum ngerti online ini. Iya, jadi kan pemindah bukuan IPBK ini atau EPBK ini dia kan menggunakan online, jadi pasti ada masa transisi Tika, berpindah gitu kan, jadi butuh proses lah gitu. Coba Kakak ulangi dulu lagi ya, apa itu pemindah bukuan Kak? Biar ngerti dulu kalau Oh iya. Kakak tahu lah ya, luas sekali wilayah KPP Pratama Lubuk Pakam nih, takutnya nggak sampai pula ke rumah orang itu nih informasi PBK ini. Iya, jadi pemindah bukuan itu adalah proses di mana pembayaran pajak yang sudah dilakukan sama kawan pajak itu bisa dipindahkan karena adanya kesalahan. Itu kurang sederhananya kurang lebih kayak gitu. Nggak hilang lah berarti ya uangnya ya. Tenang aja, jadi kalau kawan pajak ini yang salah setor, mungkin salah setor kode jenisnya atau salah setor kode pajaknya atau salah setor masanya, tahunnya atau apapun nama NPWP-nya, tenang, uangnya masih di situ aja, nggak kemana-mana dia, masih bisa itu kita geser-geser. Berarti itu dipakai untuk menyesuaikan pembayaran pajaknya lah ya Kak? Iya, betul sekali. Nah itu apa gitu alasannya Kak? Iya, jadi kalau kawan pajak mau mengajukan pemindah bukuan ada banyak alasan nih. Ada yang memang karena dia salah pembayaran masanya, mungkin karena akibat kesalahan pengisian pembuatan billing, kesalahan perekaman juga bisa. Terus ada juga karena setorannya itu mau dipecah-pecahnya,
Ada juga yang karena kelebihan penyetoran, misalnya nih kawan pajak dia terutangnya 100.000, ternyata pas bikin billing dia salah, kepencetnya 1 juta, nolnya kebanyakan. Itu pun bisa kan karena lagi store ya kawan pajak ya. Terus ada juga banyak sebab yang lain gitu Ti. Terus kan tadi ada pemindah bukuan manual sama IPBK. Betul. Cara ngajunya kayak mana kan? Ngajukan yang mana dulu nih Ti? Dua-duanya lah kakak jelasin. Oh, satu-satu lah ya. Pandai-pandai kakak lah. Pandai-pandai lah ya. Jadi gini kawan pajak, kalau yang namanya pemindah bukuan biasa atau masih manual lah ya, karena dia manual pasti masih pakai formulir. Jadi kawan pajak boleh mengisi formulir pemindah bukuan itu, terus melengkapi dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan. Jadi permohonan ini kawan pajak ajukan itu ke TPT. Sama TPT nanti direkam, terbit BPS, BPS-nya inilah sebagai bukti kalau kawan pajak sudah mengajukan pemindah bukuan. Itu untuk pemindah bukuan manual. Jadi mereka masih harus tulis lagi tuh untuk formulir. Nah kalau IPBK dia cukup dengan dengan laptop Tapi nggak cuma laptop kawan pajak. Kalau misalnya kawan pajak nggak punya laptop, punya komputer ya bisa juga sih. Gitu ya, jangan cuma beranggapan laptop aja. Jadi kalau IPBK ini dia dari DJP online. Udah pernah dengar belum? Udah punya kok. Oh, udah punya ya pula ya, asisten penyuluh sempat nggak punya. Malu lah kita. Jadi untuk kawan-kawan pajak, kalau misalnya mau ngajukan pemindah bukuan IPBK ini, itu boleh punya akun DJP online dulu Kita jelaskan dulu. Kita jelaskan lagi. DJP online itu kayak mana? Jadi kawan pajak, ini kan ceritanya kawan pajak nonton kami kan di YouTube. Berarti punya lah ya akun YouTube ya kan Ti. Terus akun TikTok juga pasti punya zaman sekarang. Ini masuk TikTok gitu ya? Nggak tahu, janganlah pula dimasukkan. Selain itu harusnya kawan pajak supaya menjadi milenial pajak itu nggak afdol kalau nggak punya akun pajak. Akun pajak itu dari DJP online kawan pajak. Jadi DJP online ini kawan pajak bisa mengakses banyak hal, mulai dari kartu NPWP digitalnya pelaporan SPT, pembuatan e-billing, bahkan IPBK ini pun bisa diajukan kawan pajak melalui DJP online. Jadi harus punya dulu nih DJP online-nya Nah kalau dia mau punya DJP online, syaratnya ada lebih nggak? Nah kalau untuk punya DJP online ini nih kawan pajak harus punya dulu yang namanya EVIN. Iya, apalagi tuh? EVIN ini kawan pajak jangan langsung ribet kali, jangan langsung gitu, tenang serius. Jadi EVIN ini semacam OTP lah ya, semacam kunci, kayak kunci gitu. Jadi kita mau registrasi akun DJP online, nanti kita ketika registrasi itu ada NPWP dan EVIN-nya kawan pajak. EVIN ini bisa didapatkan melalui KPP terdekat ataupun KPP terdaftar untuk aktivasinya. Tapi kalau lupa EVIN boleh melalui email lupa.evin@pajak.go.id. Setelah diregistrasi akun pajak ya baru nih bisa pakai IPBK nih. Oh gitu ya. Lebih enak aku rasa ya pakai IPBK. Oh jauh lah, lebih enak nanti bukan cuma di sisi wajib pajak atau kawan pajak. Kita sebagai pemroses juga merasa ini jauh lebih nyaman. Tadi kan kakak bilang lebih enak kita bilang itu kan. Lebih enak. Nah apa aja lah itu yang enak-enak itu di IPBK ini Kak? Jadi kawan pajak, enak-enaknya IPBK ini bukan cuma dari kawan pajak, dari kami sebagai asisten penyuluh dan penyuluh juga enak kali. Kenapa Ti? Karena bukan cuma sama kita dua aja rupanya, bukan cuma sama kawan pajak sama kami, rupanya sama bumi juga lebih enak Ti. Karena apa? Karena kita nggak pakai kertas lagi ya, yang gini ya. Iya, jadi kita nggak paperless, kita jadinya paperless gitu. Kita nggak pakai per kertas-kertasan ini lagi. Jadi kawan pajak cukup mengaksesnya itu dari IPBK. Kalau misalnya IPBK ini belum muncul, jadi kan sering nih kejadian dia mau mengajukan pemindah bukuan, pas dia udah akses DJP online tak nampak menunya. Rupanya belum diaktifasinya lah menu IPBK ini. Apa yang dipencet? Nah yang dipencetnya ini kawan pajak, kalian mencetnya itu kalian ke bagian profil, ya kan? Terus nanti ada aktivasi fitur. Di aktivasi fitur itu ada nanti IPBK. Kalian centang lah itu, kalian checklist ya kan? Baru kalian pincit lah aktivasi. Pincitnya. Setelah kalian pincit aktivasi,
dia bakal ada di menu layanan IPBK. Itu Bisa kayak gitu ya. Nah, terus Betul. kalau misalnya yang tadi balik lagi dulu yang ke pemindah bukuan manual. Nah, kayak mana itu? Ada lagi nggak syarat-syarat yang dibutuhkan? Kalau di KPP pertama lupa kan ya khususnya ya. Nah, seringnya lah ini ganti. Kalau kita memproses PDK ini, seringnya itu apalah aku bilang ya, dokumen pendukungnya kurang kawan pajak. Jadi memang secara aturan dia cukup melampirkan SSP. Tapi cobalah kira-kira kawan pajak ini jadi peneliti, diposisikan ya nanti. Kalau misalnya ketika meneliti, misalnya dia pindahkan PPN, kita anggap dia pindahkan PPN dari PPN masa Desember ke masa Januari misalnya. Kira-kira kan kami sebagai peneliti ini mesti tahu betul nggak ya di misalnya dia ngakunya karena salah masa ya, betul nggak ya dia salah masa. Terus di bulan Desember ini ada nggak ya PPN yang terutangnya? Kalau ada udah dibayarnya belum? Kalau memang udah dibayarnya ya udah kita cari lagi nih. Dia kan mau pindahkan ini ke Januari. Betul nggak ya di Januari ini dia ada terutang PPN senilai yang diajukan pemindah bukuan? Kalau ada, itu berarti ya sudah bisa kita proses. Tapi kalau misalnya nggak ada lah faktur pajaknya di bulan Januari senilai segitu, apalah alasan kami kira-kira untuk menyetujui ini, kan nggak pas kan? Nanti jadinya lebih bayar berubah lagi, ada lagi PBK. PBK lagi ya? Iya, jadi kadang kan WP kita Pakam ini sering ngerasa kenapa sih banyak kali dokumen yang harus diperlukan. Sebenarnya tujuannya biar kita sama-sama nyaman kawan pajak gitu. Kira-kira ada lagi nggak Kak yang mau Kakak jelasin tentang PBK ini? Kalau PBK-nya aja kayaknya udah lah ya. Kawan-kawan pajak lupa kami ini pun kayaknya kurasa nengok jumlah PBK yang masuk udah luar biasa, udah tahu orang ini semua ya kan. Tunggu dulu Kak, ingatkan dulu sama orang ini. Apa itu prosesnya? Karena tahu kalau Kakak sedikit ditanya, Kak udah siap punya PBK aku Kak? Ya, jadi kawan pajak PBK itu dia memang prosesnya lama. Lamanya itu di mana? Lebih ke bukan lama diteliti ya, tapi lama di prosesnya, mulai dari masuk permohonan, kemudian didisposisi sama kepala kantor atau kepala seksi, kami proses juga tanda tangan lagi uraiannya. Setelah tanda tangan uraian, kami rekam lagi. Ini kita kalau PBK manual ya, kami rekam lagi, direkam baru lagi di approve by system, baru dicetak sama pencetaknya. Pencetak pun mengajukan lagi ke kepala kantor untuk proses tanda tangan. Jadi memakan waktu maksimal 30 hari memang. Ingat itu keren banget 30 hari. Kami pun tak mau lama-lama, tak mau kami. Betul kawan pajak. Ya kan, oyong juga kan ngerjainnya ya. Oyong kali, kalian bayangkan kawan pajak baru dapat 10 misalnya hari ini, masih mau diproses ini, besoknya udah datang lagi 15. Kayak gitulah tiap hari beranak pinak dia. Jadi kami pun sebagai penyuluh, asisten penyuluh di Pakam ini berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tepat waktu. Gitu. Belum lagi nih kalau misalnya kadang kurang dokumennya, kita kadang hubungin, kadang nggak bisa dihubungin, kadang dihubungin kita minta dokumennya lama balasnya. Galau ya? Macam kali kawan macam-macam. Galau awak gitu. Galau awak. Mau awak tolak kasihan, tapi awak terima pun nggak lengkap. Gitu kawan pajak. Mungkin menggalaukan, kalian jangan suka lah bikin kami galau-galau. Ya ampun. Apalagi kadang kan, Bu tolonglah dipercepat, udah mau lapor SPT ini. Ya kami pun mau juga dan cepat. Cuma kan janganlah kalian ajukan pas di tanggal mau dekat-dekat lapor SPT. Itu sering kali memang kejadian. Iya, sering kali. Di situ mau dipakai, di situ lah dia ngajukan. Betul, jangan pakai ayam ya jangan. Situ mau telur, situ cari tempat. Kak, tadi kan kalau yang manual itu, kita minta lah dokumen pendukungnya kan? Iya Di hektar-hektarnya lah di kertas itu kan? Ya di hektarnya lah yang kita Disatukannya lah kan? Nah kalau dari IPBK ini kayak mana masukinnya? Nah kalau dari IPBK, jangan khawatir, jangan gundah gulana kalian. Jadi kalian kawan pajak, kalau kalian ngerasa kayak mana aku mau bikin faktur pajak, kemana aku lampirkan? Sekarang IPBK ini fiturnya udah ada attach file. Jadi
kawan pajak udah bisa lampirkan atau attach file yang mau dilampirkan di IPBK itu. Jadi sama ini Tik, aku mau nyampaikan juga nih ke kawan pajak, masih sering kawan pajak itu cuma melampirkan SSP-nya aja tuh Tik. Jadi kami himbau lah ya kurang lebih ya untuk kawan-kawan pajak, kalau misalnya ngajukan IPBK selain SSP boleh lah faktor kayak dokumen pendukung lain itu dilampirkan kayak faktur pajaknya. Kalau misalnya kenapa? Bukti potong. Iya, bukti potong. Terus kalau misalnya dia sewa boleh dengan perjanjian sewanya ya. Jadi kami sebagai peneliti itu ini bulat gitu kami, pasti nih jelas nih, terima ini, approve ini gitu. Yoi. Nah, IPBK itu bisa diajukan di mana aja toh? Ya udahlah di kantor aja lah, atau di rumah pacar kakak pun bisa. Di pasar nih. Jadi kawan pajak, kalau yang namanya IPBK ini di mana aja kalian bisa, di mana aja selama ada device perangkatnya, terus ada kuota internetnya, itu bisa di mana aja Tik. Cukup ketak-ketuk. Jadi, tapi ya itu kalian harus tahu NTPN-nya gitu. Nah, dari IPBK juga bisa monitoring lah ya. Bisa. Jadi kawan pajak itu nggak usah ragu kalau udah mengajukan permohonan IPBK ini. Kayak mana kami nanya-nanya, apa perlu kami tanya ke kantor pajak? Halo, Ibu Pakam, kayak mana? Udah siap IPBK kami? Gak perlu gitu lagi. Jadi cukup tengok di monitoring, kalian tengok aja udah sampai mana. Proses kah, cetak PBK kah, selesai kah? Dan kalau udah selesai, nggak usah lagi orang ini capek ke kantor ngambil hasilnya. Bisa cetak sendiri, mantap gak aku rasa? Iya, Mantap kali. Kurasa itu menarik karena memangnya IPBK ini membantu pula lagi untuk kawan-kawan pajak ini ya kan? Kak, apa itu? kayaknya udah siap lah pembahasan kita ini. Oh, udah siap? Udah lah. Gak ada lagi nih? Enggak lah. Gak ada lagi pertanyaan di lubuk hati terdalam kau? Enggak ada. Kalau kawan pajak nggak tahu juga kan? Jadi kayak mana kalau kawan pajak ini masih ada menanya-nanya? Kemana nih? Itulah di kolom komentar itulah yang dicantumkannya pertanyaan itu ya kan? Ya, jadi kawan-kawan pajak kalau misalnya masih ada yang mau kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Atau dari WA Helpdesk kayaknya bisa ya bisa. Nah kalau WA Helpdesk tuh bisa diserat, biar kayak di TV-TV itu serat di bawah ini Wak ya. Jadi Wak kawan-kawan pajak semuanya nomor ini kalian hubungin ya. Jam layanannya jam berapa Wak? Jangan lah pula nanti nggak ada kawan dia WA malam-malam di WA di sini. Kalau kawan pajak mau konsultasi bisa di WA kami lah, WA konsultasi KPP Lubuk Pakam ya kan di 0811 6100 125. Terus jam layanannya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jangan pula kalian WA jam 12 malam. Jam 12 siapa yang mau balas? Enggak lah pula ada ya. Jadi tolonglah kawan pajak pengertiannya ya kan. Kita juga ada jam kerjanya ya. Karena kalian buka laptop jam 11 malam kalian bikin kakak-kakak itu bisa loh atau kalian tonton ini pas jam 11 malam terus terotak kalian mau kutanyakan lah sekarang enggak lah pula. Jangan lah kayak gitu ya kan. Besok pagi nggak lah kalian tanya kami. Betul sekali. Nah pokoknya intinya kalian bantulah YouTube kami ini, kalian like, terus share, subscribe, tung gitu, komen, kalian aja lah kawan kalian itu lah pokoknya yang kawan pajak. Betul. Udahlah. Jadi kawan pajak, tujuan kami bikin podcast ini supaya kita semakin melek akan teknologi. Jadi teman-teman pajak bisa menggunakan fitur IPBK ini. Terus kita juga semakin mencintai bumi nih, nggak banyak kertas lagi yang kita print. Oke, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kami, untuk kawan pajak, pokoknya untuk siapa-siapa lah, pokoknya semuanya. Memang agak lain ini. Podcast kali ini memang agak lain. Kenapa? Kalau misalnya nanti kami bahas peraturan-peraturan pening kepala kalian, ya udah kami bahas aja yang mudah-mudah. Ringan-ringan aja dulu kita. Nah kami pun mau yang ringan-ringan yang bahasnya.
Nah, nantikan lagi lah episode-episode kami selanjutnya yang Oh, entah ringan, entah berat, nggak tahu lah, tergantung lah sampai podcast di sini nanti. Ya. Kami ingatkan lagi lah, ada juga media sosial kami selain ini, ada Iya. Instagram kami ada. Jangan cuma Jisoo Blackpink aja yang kalian follow. Kalian follow juga lah akun pajak DJP Lubuk Pakam ini. Apa nama akun Instagram kita, Pak? Sebut. Pajak Lubuk Pakam, jangan lupa di follow. Tapi kalau dia salah ucap nanti kalian tengok lah di sini ada yang lengkap. Instagram lah, YouTube, TikTok, semua lah di sini nanti kalian tengok aja di sini. Jangan cuma kalian tengok. Follow. Kenapa? Karena kami serius itu ngasih gambaran juga. Gambaran apa? Gambaran kapan kami mau podcast lagi, kapan kami mau Instagram live. Atau siapa aja yang lengkap. Betul. Itulah pokoknya seringlah kami bagi-bagikan info itu sama orang kawan-kawan pajak semua. Oke. Udah capek juga cop-cop di sini ya Kak. Nah, gitu aja lah ya Wak ya, kawan pajak. Kami juga mau takjil dulu ini ya kan, supaya nanti bukaannya dia, bukan bukaannya dia aman, tapi cemilanku juga aman. Oke kawan pajak. Oke. Demikian podcast kami. Salam apa nih Wak? Apa ini Kak? Gimana itu? Demikian podcast kami kawan pajak. Horas. Tutup dong. Tadi assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.